Mhm. Berarti gampang sekali ya, Kak, ya, Iya, tinggal sangat scan gampang. atau Mhm. masuk kode registrasi Iya, gitu ya. benar. Jadi Saya sudah kalau coba, udah? sudah Udah bisa ya, Kak, ya? Oke. Berarti gampang sekali, Pak, ya, Iya. bener-bener pakai mempermudah aplikasi ya. iya, BP Mempermudah. Mobile terus Mhm. langsung udah bisa gitu ya. Mhm. Jadi nanti jangan ada tipu-tipuan lagi nih yang mungkin di Benar. produknya ada yang asal-asalan aja terus Mhm. ternyata tidak terregistrasi. Nah, dengan aplikasi ini juga memudahkan masyarakat ya Mhm. untuk bisa memastikan apakah ini beneran sudah ada izin BPOM atau belum ada gitu Iya. ya. Seperti yang saya bilang tadi kan, Mhm, mengandung bahan kimia obat yang berbahaya, betul. itu bisa berefek yang sangat, tidak baik mungkin di Mhm. ginjal nanti, di Waduh. hati dan sebagainya begitu. Terkait dengan apakah BPOM Aceh atau Dinas Kesehatan sudah menemukan penjual takjil yang nakal Mhm. dan terus dia minta untuk di-spill daerahnya dong katanya. Kami, tidak segencar di BP POM, Oke. mengenai takjil ini. Mhm. Cuma, tetap namanya kegiatan tupoksi harus Iya. dilakukan. Insya Allah belum pernah ketemu, Oke. karena di Aceh ini masih aman. Kalau misalnya kita menemukan obat atau makanan dan yang ilegal di Mhm. Bepom Mobile itu juga ada menu pelaporan. Jadi kita bisa Oke. melaporkan, "Oh, ini ada obat atau makanan yang Mmm. ilegal," seperti itu. Oke, Mhm. berarti memang setelah sudah dicek ternyata tidak ada izinnya bisa langsung dilaporkan juga ya melalui Mhm. aplikasi BPOM itu ya? Iya. Oke, berarti mantap sekali nih ya Mhm. aplikasinya ya? Bahkan dari BP POM bisa melakukan penindakan. Nah, Mmm. kami yang nggak bisa. Karena dari BP POM mereka ada namanya PPNS. Ya, Mmm. Bu, ya, Bu Iya. Nisa ya. Kalau Dinas Kesehatan mungkin melakukan pengawasan, pembinaan pengawasan pembinaan pengawasan pembinaan, jangan ada kata-kata bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di episode 14 yang kali ini temanya adalah produktif dan sehat selama Ramadan. Nah, senang sekali pastinya kita akan berbagi lagi informasi, apalagi ini menyambut bulan Ramadan yang dimana peningkatan konsumsi pastinya lebih meningkat. Mulai dari takjil, olahan pangan, dan juga suplemen. Nah, hari ini kita bersama narasumber keren kita, yaitu ada dari Kak Anissa ya. Nah, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih Kak Anissa dan juga Pak Azhari. Halo teman-teman semua, rekan-rekan Bepom Aceh. Perkenalkan, saya Anissa Nurfiatul Aini dari tim inspeksi di Balai Besar POM di Banda Aceh. Oke, nah kalau dari Pak Azhari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Teguh Merah Azhari, dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, tim dari Inspeksi Kesehatan Lingkungan, Kota Banda Aceh. Terima kasih. Oke, nah kita berarti hari ini sudah bersama dengan tim inspeksi dari BPOM Aceh dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan. Kesehatan Kota Banda Aceh. Oke, nah ngomongin soal pengawasan obat dan makanan ya Pak dan Kak Anissa selama Ramadan ya. Nah ini tuh kalau diperhatikan setiap bulan Ramadan tuh pastinya ada peningkatan konsumsi gitu ya. Apalagi takjil tuh di mana-mana, jualan suplemen juga udah mulai meningkat karena kan kalau bulan puasa tuh pasti nyari buat daya tahan tubuh gitu ya. Nah, kenapa sih penting banget pengawasan obat dan juga makanan ini yang perlu ditingkatkan selama bulan Ramadan, Kak Anissa? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, Mhm, terjadi, perubahan pola konsumsi lah di masyarakat begitu. iya bener. Di mana pada bulan Ramadan ini masyarakat cenderung, konsumsi makanan, minuman, dan suplemennya itu cenderung meningkat kan ya. Iya, Karena terjadi peningkatan pola konsumsi di masyarakat, mhm, otomatis permintaan terhadap produk pangan, begitu juga dengan suplemen itu juga pasti meningkat kan ya. bener bener. Nah, pasti karena ada peningkatan tersebut, otomatis banyak tuh, pelaku-pelaku usaha baru Mhm, atau UMKM-UMKM baru, yang mungkin sebelumnya tidak melakukan kegiatan, produksi, kemudian pada bulan Ramadan dia melakukan kegiatan produksi. iya bener. Nah, kita sangat mendukung ya pertumbuhan UMKM baru ini, Mhm, namun di sisi lain beberapa UMKM tersebut atau pelaku usaha mungkin beberapa masih ada yang belum mengerti tentang, cara produksi produk pangan yang baik iya bener begitu, bener. baik itu dari aspek higienitasnya atau, Mhm, bahan tambahan pangan yang aman digunakan itu kan
belum semua mengerti ya. Iya benar. Maka dari itu, kita dari BPOM begitu Mhm. juga dengan Dinas Kesehatan, penting untuk meningkatkan intensifikasi dalam pengawasan produk pangan dan suplemen kesehatan di bulan Ramadan, begitu. Oke, berarti memang karena belum semuanya juga mengerti ya tentang Mhm, pengawasan hal iya ini ya. benar. Oke, kalau mungkin fokus pengawasan obat dan makanan ini selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri itu apa aja sih Kak Anissa? Jadi dalam melakukan pengawasan itu kita bersifat, komprehensif ya dari hulu ke Mhm, hilir. oke. Nah, fokus pengawasan kita selama bulan Ramadan ini yang Mhm, pertama tentunya dari pangan olahannya ya, heeh, terutama pangan-pangan olahan yang permintaannya tuh meningkat selama bulan Ramadan. oke. Seperti mungkin, makanan-makanan manis, Mhm, sirup manis iya, seperti itu kan, atau mungkin biskuit. mhm, Nanti di pas menjelang lebaran itu juga ada pasti parsel, iya bener, hampers, seperti itu kan. banyak banget ya. Mhm. Kita nggak cuman fokus ke pangan olahan, kita juga Mhm, fokus ke pangan siap saji, seperti oke, takjil-takjil. iya benar. Setiap sore pasti, teman-teman banyak lihat Iya, ya, itu banyak sekali takjil-takjil. orang yang jualan takjil, gitu. Nah, kita juga melakukan pengawasannya itu dengan melakukan sampling dan pengujian Mhm, untuk takjil. Nah, oke, kita nggak cuman produk pangan, kita juga melakukan pengawasan terhadap produk-produk lain seperti suplemen kesehatan, mhm, obat bahan alam, bahkan juga kosmetik mungkin yang oke, peningkatannya nanti menjelang lebaran iya, itu banyak ya, bener heeh, bener. Oke, berarti memang, tidak hanya di olahan pangan aja ya, Kak, ya, mhm, tapi juga ada di, suplemen, terus iya, juga bahkan di kosmetik gitu ya. Apalagi mhm, nanti pelonjakannya itu di nanti deket-deket Idul Fitri gitu iya ya, semuanya benar, tuh pada ke pasar carinya itu mhm, kosmetik, terus olahan pangan, apalagi ya daging-daging dan ya segala suplemen macam gitu juga. ya. Oke, nah bagaimana nih, Kak, kalau BPOM tuh bisa memastikan produk ini tuh benar-benar sudah oke atau belum oke gitu di tengah lonjakan masyarakat gitu, yang sekarang tuh di mana-mana pasti carinya tuh adalah takjil, suplemen gitu ya, olahan pangan. Ya, Gimana tuh, Kak? kalau dari kita kan selama bulan Ramadan itu melakukan Mhm, kegiatan intensifikasi pengawasan selama bulan oke. Ramadan. Nah, kita melakukan pengawasan dari hulu ke hilir ya. Kalau dari Mhm, hulu itu kita mulai dulu dari distributornya, oke. distributor pangan-pangan olahan tersebut, Heeh, iya. sampai ke retail-retailnya, baik itu retail modern maupun retail tradisional seperti Oke. swalayan, Mhm, toko grosir, warung, dan sebagainya. Nah, apa saja yang kita cek ketika melakukan pengawasan itu? Nah, kita fokusnya itu, mengecek ke pertama, izin edarnya. Kita harus oke. memastikan produk-produk yang dijual di masyarakat itu, yang beredar di masyarakat itu, memiliki izin edar BPOM. Yang kedua, expired date-nya atau Mhm, kedaluarsanya. Kita memastikan produk yang beredar itu, tidak melewati tanggal kadaluarsanya. oke. Dan tentunya kita juga mengecek kondisi dari kemasan produk Mmm, tersebut, kita pastikan bahwa kemasannya baik, tidak rusak, begitu pula dengan cara penyimpanannya. Kemudian kalau yang kedua kita melakukan pengawasan takjil ya untuk pangan olahan. Jadi mhm. kita itu melakukan sampling dan setelah itu diuji. Oke, Mhm. berarti memang ada izin terlebih dahulu, terus juga melihat dari kadaluarsanya juga ya, Mhm, jangan benar. sampai yang dijual ternyata sudah melewati dari tanggal kadaluarsanya ya, Mhm, itu ya, bahaya iya sekali gitu ya. bahaya, benar. Oke, berarti memang ada peningkatan intensitas juga ya selama bulan Ramadan ya, apalagi di bagian olahan pangan, terus juga takjil itu berarti memang ada peningkatannya ya selama dari bulan Ramadan. Oke, nah kalau misalnya nih ngomongin soal bulan Ramadan, pasti identik banget sama yang namanya takjil gitu ya, apalagi kalau di Banda Aceh ini pasti wah, di Masjid Raya, di Darussalam itu banyak sekali penjualan-penjualan takjil gitu. Nah, kalau Ramadan di Aceh, ini rasanya kayaknya kurang lengkap kalau misalnya tanpa, pasar takjil tadi gitu. Nah, hampir di setiap sudut kota tuh pasti ada yang namanya, jual takjil, bahkan keluar rumah aja tuh udah ada yang jual takjil gitu ya. Nah, gimana sih caranya mekanisme dari pengawasan takjil ini di Aceh selama dari bulan Ramadan gitu, Kak? Ya, kita selama bulan Ramadan ini secara Mhm, intens melakukan pengawasan takjil ya di oke. pusat-pusat takjil yang ada di wilayah Aceh. Heeh, Tidak hanya di Banda Aceh, kita juga melakukan pengawasan di kabupaten kota lainnya, oke. seperti itu. Nah, untuk pengawasan takjil ini, Mhm, pertama kita melakukan sampling. Sampling takjil itu berarti kita kita membeli lah istilahnya oke. beberapa produk takjil yang Heeh, ada di pusat-pusat takjil itu.
umumnya kita beli itu produk yang berisiko tinggi, Mmm, diberikan bahan tambahan pangan yang berbahaya. oke. Nah, setelah produk tersebut kita sampling, kita Mhm, lakukan pengujian uji cepat dahulu oke. untuk, mendeteksi apakah ada bahan tambahan pangan yang berbahaya mungkin yang Mhm, terkandung di, produk takjil yang sudah kita sampling. baik. Nah, setelah, hasilnya keluar, Mhm, tentunya kita harapkan hasilnya negatif ya, iya bener. tapi, kalau misalnya ada hasil yang positif, kita Iya, lakukan lagi pengujian konfirmasi di laboratorium yang oke. pastinya ujinya lebih spesifik, Mhm, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengujian di laboratorium dan jika hasilnya tetap positif, maka kita lakukan penelusuran lebih lanjut ke sumber produk, di mana produk tersebut itu dibuat atau dibeli, seperti itu. oke, berarti memang pertama ada, uji coba dulu ya, yang Mhm, belum spesifik, baru mhm, kemudian ada uji coba yang spesifiknya gitu ya. Kalau memang itu terbukti ada, positif gitu ya, kalau memang negatif berarti aman aja ya. mhm. Oke, nah kalau mungkin dari dinas kesehatan nih, ada bahan berbahaya apa aja yang sering ditemukan kalau misalnya ada lagi, pengecekan dari makanan-makanan dan olahan pangan tersebut nih, Pak? Oke, baik, Mhm, terima kasih. Nah, kami dari Dinas Kesehatan selama ini, melakukan, pengujian sampel, eee, borak, formalin, methylene yellow, rhodamin B. Dan iya, alhamdulillah, eee, semuanya aman, alhamdulillah. negatif. Tapi ada tapinya nih. Oke, Nah, apa tuh? kami melakukan pengujian dengan lab luar gitu. Karena dari Oke, kami tidak bisa dilakukan apa, dikeluarkan hasil. mhm, Karena sifatnya internal mhm, untuk, standar petugas. Jadi Sunkit itu tidak bisa dilakukan karena dia bukan sifatnya seperti uji basah gitu. oke, Jadi kami kerjasama dengan kalau dari restoran umum, mhm, itu kami kerjasama dengan BP POM. Saya sering memandu dari pihak pelaku usaha untuk membawa kemari dasar pengantar di sini. oh, Tapi alhamdulillah ya sesuai dengan pertanyaan tadi, mhm, tidak ada temuan yang namanya borak, formalin, metilin, dan rodamin, alhamdulillah. alhamdulillah ya, Soal berarti aman-aman aja, Kak, aman ya? insyaallah, Oke, berarti kalaupun memang ada ditemukan gitu, mungkin selama pengecekan selama ini itu nggak ada sama sekali bahan-bahan yang insyaallah ada pertama heeh? yang ada, khusus air gitu, Oh, oke, air tapi kalau pangan insyaallah belum pernah ada. oke, Eee, dari apa, pengujian mhm, mikrobiologi, eee, kami telah lakukan. Kebetulan yang mengambil langsung saya sendiri oke, dengan pihak puskesmas. Kami ada jejaring puskesmas, mhm, sanitariannya, tenaga sanitasi lingkungan ada berapa orang nanti alhamdulillah, mereka, untuk melakukan IKL, mhm, inspeksi kesehatan lingkungan, sifatnya dadakan. oh, Istilah kalau IKL itu ndak ada istilahnya dikondisikan. mmm, Jadi sampling itu kita ambil saat mereka tidak ada kesiapan, oke, itu oke, namanya inspeksi. bener, bener, Jadi kalau bener, kita memberitahukan, sama aja dengan mhm, sudah di-setting ya iya, gitu. bener, bener, Nah terkadang saya mengambil malam. Mungkin di sanitarian puskesmas banyak, apa, para ibu-ibu, mhm, bener, bener, kaum laki-lakinya, kaum bapaknya sangat kurang tenaganya. iya. Jadi mau tak mau ya saya harus sendiri. Kadang-kadang dari pihak MBG sendiri terheran, "Loh Pak kok gini hari?" Nah jadi kapan Oh, saya pergi? Pagi, pagi mana lagi sampel. iya bener, Nah itu bener. kadang-kadang, kita sesuaikan dengan apa, tupoksi dan tusi kita. Oke. Insyaallah kalau mikrobiologi belum pernah juga, Bu. Oh, Tapi di air pernah ada, heeh, kedapatan memang ada masih, cuman ambang batasnya masih bisa toleransi, cuman mhm, saya ambil ulang kembali setelah ada oke, konfirmasi lab. Sekian Bu, oke. itu aja Berarti Bu. alhamdulillah aman ya, Pak, ya, selama ini Aman, kalau alhamdulillah. dari mikrobiologinya ya? Ya, Oke. Nah, kalau misalnya peran dinas kesehatan dan juga BPOM nih dalam mengedukasi pedagang takjil, karena kan ada banyak ya yang belum tahu nih terkait dengan, ya. bagaimana higienis, mungkin bagaimana amannya gitu. Mungkin menurut mereka tuh sudah aman, tapi ternyata dari dinas kesehatan dan juga BPOM itu belum termasuk dari aman gitu. Nah, kalau dari Kak Anissa sendiri, gimana sih peran BPOM, Kak? Ya, secara itu umumnya kan BPOM Mhm, ini melakukan pengawasan itu kita bersifat pembinaan ya. iya Jadi kita bener. melakukan pengawasan itu bukan untuk menyalahkan Ya. pelaku usaha Mhm, seperti itu, tapi kita berusaha untuk, memberikan perbaikan kepada
pelaku usaha melalui Oke. pembinaan-pembinaan yang sudah kita lakukan. Mhm. Nah, untuk kegiatan intensifikasi Ramadan ini, Mhm. kita melakukan edukasi kepada masyarakat pada saat kita melakukan pemeriksaan, baik Oke. itu di sarana, Mhm. distribusi ataupun di retail. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita langsung memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya, menjual produk-produk yang memiliki izin edar atau tidak melewati tanggal kadaluarsa atau, Mhm. produk itu harus dalam kondisi yang baik. Begitu juga pada saat pengawasan takjil, Iya pada saat benar. kita melakukan sampling takjil itu kan kita langsung berkomunikasi dengan, Pedagangnya ya? pedagangnya ya. Mhm. Nah, di situ kita langsung melakukan edukasi tentang bagaimana dari aspek higienitasnya, Oke. kita harus menjaga, kebersihan dalam melakukan produksi, kemudian bahan tambahan pangan apa saja yang tidak boleh, ditambahkan pada produk pangan seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ari tadi, Mhm. itu ada formalin, Bener. boraks, methyl yellow, dan rodamin B. Itu kan bahan tambahan itu sebenarnya bukan bahan tambahan pangan, tapi sering disalahgunakan oleh Iya bener. oknum-oknum, ditambahkan ke produk pangan yang itu pasti efeknya sangat berbahaya ya untuk Iya. kesehatan masyarakat. Mmm. Makanya penting sekali bagi Mhm. kita untuk memberikan edukasi pada saat pengawasan. Tidak hanya pas saat pengawasan, kita juga secara rutin memberikan KIE kepada masyarakat. Banyak sekali, jenisnya bisa melalui sosialisasi, Mhm. penyuluhan, atau Oke. pemberian leaflet, pamflet, atau melalui media sosial. Jadi banyak sekali, cara-cara kita mengedukasi masyarakat, Oke, seperti itu. berarti memang, mengedukasi itu sangat penting juga ya, Kak, ya. Mhm, Apalagi sekarang juga udah di zaman udah 2026 gitu, iya, harusnya pakai teknologi, pakai sosial media tuh udah gampang sekali ya. Daripada harus mungkin datang satu-satu gitu ke tempat, kayak dari sosial media tuh orang udah mulai edukasi juga gitu ya. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri gimana nih, Pak, peran edukasinya terhadap pedagang takjil? Alhamdulillah kalau dari Dinas Kesehatan, Mhm. karena Kota Banda Aceh ini kan terdiri dari 9 kecamatan, Iya. 90 desa. Jadi ada 11 puskesmas kami. Oke. Nah, jadi dari seksi kesehatan lingkungan mengkoordinir 9 kecamatan, 11 puskesmas, setiap puskesmas itu ada sanitarian bervariasi, ada 3, ada 2, ada juga masih satu sanitarian. Nah, tapi Oke. kami kolaborasi, pendampingan terhadap sanitarian puskesmas saat melakukan, IKL. Nah, Oke. jadi kami dalam melakukan IKL itu, ada berbagai macam. Pertama sarananya, Mhm. sarana sarana, air baku, air minum, air bersih. Terkadang mereka nanti menggunakan depot air minum. Nah, Oke. makanya kami mengarahkan yang sudah memiliki SLHS. Nah, selanjutnya, dari sanitarian juga, Mhm. eee, melihat orangnya, penjamahnya, Oke. penjamah pangannya. Jadi penjamah itu dari higien personalnya itu harus kita Mhm. lihat, apakah kukunya panjang, mungkin yang cowok rambutnya panjang, yang pekerja perempuan juga harus menggunakan arnet. Semua Oke. menggunakan, sifatnya APP dan APD gitu. Mhm. Itu untuk menghindari yang hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Betul betul. Karena takutnya apa, saat, pengolahan makanan, nanti jatuhnya rambut. Nah, itu yang kita takutkan. Iya, Nah, bener bener. jadi kita untuk menghindari itu, makanya harus ada safety-nya mereka. Yang Oke. selanjutnya, eee, pemeriksaan kimia, fisika, dan mikrobiologi Mhm. pangan. Juga Oke. demikian, cuman kami sedikit terkendala dari keterbatasan regen. Mhm. Nah, regen itu kan kalau kita makanya kami kerjasama dengan BP POM. BP POM eksis. Oke. Kadang-kadang kalau dari resto Mhm. umum, apalagi, hotel, kami, berikan pengantar untuk, melakukan pengujian di sini. Oke. Alhamdulillah, tetap berjalan. Tapi kalau tanpa itu, Mhm. insya Allah Dinkes nggak bisa mengeluarkan, Oke. karena itu merupakan bukti fisik. Bener Suatu bener. saat ada terjadi sesuatu misalnya keracunan pangan, Mhm. ya kami juga ikut bertanggung jawab. Ada namanya keracunan pangan saat pengalaman kami di PON Aceh kemarin. Oke. Nah, jadi
kita menghindari yang tidak kita inginkan kan. Benar-benar. Jadi kerjasama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan BP POM. Oh. Nah, kami mitra kerja. Berkolaborasi lah Pak ya. Berkolaborasi. Oke, berarti memang semuanya tuh harus diperiksa ya Pak ya? Ya, diperiksa Bahkan tetap. sampai ke penampilannya juga Ya, gitu ya. Jangan sampai nanti dari arah tidak terduga jatuh ke dalam Ya. makanannya ya. Jadi benar-benar semuanya harus Gitu. diperiksa Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, tentang cek klik sebelum konsumsi, itu kan sudah identik sekali dengan BPOM ya. Nah, kalau mungkin beberapa dari sebagian masyarakat juga belum ketahui nih sebenarnya apa sih itu cek klik gitu. Nah, kalau dari Kanisa sendiri boleh nggak sih dikasih tahu ke masyarakat nih tentang cek klik dan kenapa sih penting diterapkan sebelum membeli produk gitu, Kak? Oke, jadi BPOM itu kita punya jargon ya. Sebenarnya ini simple tapi sangat penting sebelum Oke. mengkonsumsi produk baik itu obat ataupun makanan. Yes. Namanya itu cek klik. Oke. Nah, cek klik itu berarti ada 4 ya. Jadi ada 4 komponen yang harus kita periksa sebelum membeli produk obat dan makanan. Yang pertama kita cek dulu kemasannya. Oke. Gimana gitu. Kita cek dulu kemasannya apakah kemasannya bagus, tidak rusak, tidak penyok seperti itu kan. Kemudian kita cek labelnya, apakah labelnya itu lengkap. Terus kita cek juga informasi-informasi yang ada pada label, Oke. peruntukan obat dan makanan ini untuk apa, komposisinya bagaimana. Iya. Terus yang ketiga izin edar. Nah, ini sangat penting ya sebagai legalitas dan keamanan lah gitu dari produk obat dan makanan. Jadi kita wajib mengecek di kemasan obat atau makanan tersebut ada nggak izin edarnya. Dan yang terakhir cek kedaluarsa. Nah, kedaluarsa kita pastikan bahwa produk yang akan kita konsumsi atau yang akan kita beli itu tidak melewati tanggal kedaluarsanya. Oke, berarti memang sangat penting ya Kak ya dalam cek klik ini. Berarti tadi klik itu kemasan, label, izin sama kadaluarsa. Oke, berarti buat yang belum tahu berarti cek klik tuh itu ya kepanjangannya ya, dan itu juga sangat penting untuk diterapkan sebelum kita membeli produk gitu ya. Nah, kalau dari BPOM sendiri ini gimana sih cara memastikan produk obat dan makanan ini setelah memiliki izin edar BPOM ya Kak? Jadi kan tadi salah satu komponen dari cek klik itu kan cek izin edar ya. Iya, Gimana benar. sih cara ngecek beneran nggak ini izin edarnya keluar dari BPOM Iya, gitu. betul. Nah, kita tuh punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang belum pernah download, itu bisa download di aplikasi seperti Play Store atau App Store. Itu Iya. sangat gampang ya. Nah, menurut saya aplikasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat begitu. Benar-benar. Untuk banyak sekali fitur yang ada di BPOM Mobile ini, salah satunya untuk mengecek izin edar dari produk begitu. Oke. Caranya sangat gampang sih, ada 2 cara sebenarnya kalau dalam mengecek izin edar di BPOM itu. Yang pertama dengan memasukkan nomor izin edar yang tertera di kemasan. Oke. Mungkin kalau teman-teman ngecek lagi kayak di produk makanannya atau di obatnya atau di suplemennya itu pasti ada, kalau mereka legal, produknya legal itu pasti ada izin edar dari BPOM Iya, gitu. benar-benar. Kita bisa masukkan kode registrasinya, jika benar-benar itu terregistrasi di BPOM maka pasti akan keluar datanya. Oke. Nah, cara kedua yang lebih gampang lagi itu dengan scan. Jadi di kemasan itu beberapa itu pasti ada yang ada barcode dari BPOM-nya. Kita bisa langsung scan di kemasan itu. Kalau dia memang terdaftar BPOM itu pasti akan keluar datanya. Oke, berarti gampang sekali ya Kak ya, Iya, tinggal sangat scan gampang. atau masuk kode registrasi Iya, gitu ya. benar. Jadi Saya sudah kalau coba. udah? Sudah. Sudah bisa ya, Oke. Pak? Berarti gampang sekali Pak ya, Iya. bener-bener pakai Mempermudah aplikasi. ya. Iya, BPOM Mobile terus langsung udah bisa gitu ya. Jadi nanti jangan ada tipu-tipuan lagi nih yang mungkin di produknya ada yang asal-asalan aja terus ternyata tidak terregistrasi. Nah, dengan aplikasi ini juga memudahkan masyarakat ya untuk bisa memastikan apakah ini beneran sudah ada izin BPOM atau belum ada gitu ya. Nah, kalau dari Kak Anissa nih, kenapa sih konsumen itu perlu benar-benar cermat gitu ya dalam memilih produk selama Ramadan? Mungkin dari Dinas Kesehatan juga boleh nih. Kalau dari Kak Anissa gimana? Karena kalau di bulan Ramadan ini ya kan bulan penuh berkah ya. Iya, benar. Namanya kita puasa tapi sebenarnya lebih banyak lagi konsumsi Iya, makanannya atau suplemen kesehatannya dibanding bulan-bulan betul. lainnya begitu kan.
Nah, dengan terjadinya lonjakan Heeh. konsumsi ini, Mhm. kita perlu sekali lebih bijak untuk memilih, obat dan makanan yang kita konsumsi. Betul. Karena kalau salah-salah itu sangat berakibat fatal nantinya Iya. kan, eee dengan kita mengkonsumsi obat dan makanan yang aman, Mhm. bermutu, dan sehat, otomatis, kita menjaga kesehatan diri juga ya, dan Betul. jika kita sehat selama bulan Ramadan, otomatis produktivitas kita dalam menjalankan ibadah atau bekerja seperti biasa itu pasti meningkat juga. Jadi menurut Iya. saya itu sangat penting untuk, bijak dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang aman. Iya sih, bener-bener. Jangan sampai nanti malah keganggu ibadahnya ya, karena Iya mungkin benar, salah mengkonsumsi, akhirnya jadi sakit perut dan lain mhm sebagainya, jadinya ibadahnya nggak lancar mhm. gitu ya. Oke, kalau dari Pak Azhari nih, dari Dinas Mungkin Kesehatan nih, kalau gimana? dari Dinas Kesehatan, Mhm, kita selaku masyarakat harus menjaga higienitas. oke. Nah, higien personal juga, sekeliling tempat tinggal kita, Mhm, karena itu terjadi namanya kontaminasi silang, itu betul betul. terjadi dari lingkungan setempat. Jadi makanan itu apabila dikonsumsi, apabila sudah aman. Nah, apabila belum aman ya nggak berani kita. Iya, Karena apa? Puasa ini kan namanya, usus, lambung tetap harus terjaga. betul Karena betul. kita untuk memperpanjang usia istilahnya. Mhm. Apabila kita sakit mungkin nggak bisa melakukan ibadah seperti Bu apa ya, utarakan tadi Mhm, dari BP POM, jadi menjaga kualitas. betul Nah, betul. kalau enggak nanti nggak bisa menyambut lebaran Iya, pasca ini ya kan. iya. Jadi udah ke mana-mana sakitnya gitu Ya, ya, jadinya tidak bisa fokus ibadah, terus jadi persiapan lebarannya jadi kurang gitu betul. ya. Iya benar. Nah, ngomongin soal tadi kita udah ngomongin soal takjil, nah ini kita ngomongin soal pengawasan obat gitu ya. Nah, di bulan puasa nih pasti banyak sekali yang membeli suplemen untuk daya tahan tubuhnya meningkat gitu ya, vitamin-vitamin. Nah, bahkan mungkin ada yang tertarik dengan mungkin slogan-slogan yang berlebihan gitu ya, kayak mungkin, 10 kali lebih berenergi atau gimana gitu. Nah itu kan sebenarnya berbahaya ya kalau mungkin tidak ada izin edar dari BPOM-nya, terus juga tidak ada dicek dari dinas kesehatannya gitu. Nah kalau dari Kak Anissa sendiri, kenapa sih masyarakat tuh perlu benar-benar waspada terhadap suplemen-suplemen dengan klaim yang menggunakan daya tahan tubuh yang berlebihan gitu, Kak? Ya, kalau pada saat bulan Ramadan ini pasti banyak Mhm. ya masyarakat yang mencari suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya Iya tahan bener. tubuhnya supaya pas puasa itu bisa Heeh. lebih segar begitu Iya. kan. Nah, sebenarnya tidak masalah ya kita Mhm. mengkonsumsi suplemen kesehatan, asalkan itu memiliki izin edar dari BPOM. Dan Betul. kita juga harus waspada terhadap klaim-klaim berlebihan atau mungkin Mhm. bahasa sekarangnya klaim-klaim yang lebay lah begitu Mhm. ya. Misalnya mengobati ini begitu Iya kan bener. atau, secara instan meningkatkan Khasiat gitu ya. berkhasiat Iya. bla bla bla, pokoknya yang berlebihan lah begitu. Nah, eee, karena sebetulnya suplemen kesehatan ini Mhm. di BPOM itu sudah ada peraturannya ya, kita tidak boleh memberikan klaim-klaim yang berlebihan Betul. begitu. Karena secara dasarnya suplemen kesehatan ini sebagai penunjang kesehatan begitu, dia Iya. tidak bersifat mengobati ya. Mhm, Karena, betul. biasanya yang klaim-klaim berlebihan itu kita takutnya itu beresiko tinggi, biasanya mengandung BKO atau bahan kimia obat itu Oke. namanya. Jadi, kalau seperti kita tahu obat bahan Mhm. alam dan suplemen kesehatan itu, tidak boleh ada kandungan obat di dalamnya. Tapi ada beberapa oknum yang nakal lah seperti itu, Mhm. mereka menambahkan bahan kimia obat seperti mungkin, steroid untuk meningkatkan kesehatan seperti dexamethasone atau untuk, pegal-pegal gitu kayak golongan NSAID seperti Iya. diclofenac atau Oke. paracetamol yang sebenarnya itu tidak boleh Mhm. ditambahkan di obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Tapi, banyak oknum-oknum nakal yang menambahkan di produk mereka. Nah, BKO ini pasti sangat berefek yang tidak baik jika Bener dikonsumsi bener. secara terus-menerus, karena kita Mhm. tidak tahu dosis yang ditambahkan di suplemen itu Iya, seperti apa, begitu. betul ya. Oke, mungkin kalau dari risikonya, Kak, kalau kita mengonsumsi obat dan suplemen itu?
Kalau obat atau suplemen ilegal itu artinya berarti dia tidak ada izin BPOM ya. Iya benar. Kalau tidak ada izin BPOM berarti pada saat produksinya itu tidak ada standar mutu dan keamanannya, dan karena tidak ada registrasi pada Mhm. saat pendaftaran produk obat atau suplemennya itu, tidak ada evaluasi keamanan, mutu, dan manfaatnya. Oke. Otomatis tidak ada jaminan keamanan di masyarakat Iya begitu kan, benar-benar. terhadap produk tersebut. Yang kedua seperti yang saya bilang tadi kan, Mhm. mengandung bahan kimia obat yang berbahaya, Betul. itu bisa berefek yang sangat, tidak baik mungkin di Mhm. ginjal nanti, di Waduh. hati dan sebagainya begitu. Kemudian, efeknya itu efek samping dari bahan kimia obat tadi Heeh. pasti, berefek yang tidak baik bagi kesehatan kita, Iya begitu. sih, banyak sekali berarti, Mhm, apa ya, efek tidak bagusnya gitu ya. mhm, Oke, kalau dari Kak Anissa sendiri, ini gimana sih cara membedakan produk yang legal dan ilegal di pasaran ya? mhm. Apalagi terkait dengan suplemen-suplemen ini? Sama seperti yang sebelumnya, intinya Mhm. itu kita cek klik gitu Iya ya. benar. Jadi, cara membedakan yang produk ilegal dan produk legal yang terdaftar BPOM itu kita Mhm. cek izin edarnya, apakah terutama di kemasannya ya, Iya kita cek benar. dulu apakah, ada izin edar yang tertera Mhm. di kemasannya, lalu kita cek di aplikasi BPOM Mobile apakah itu terdaftar, di BPOM Mobile gitu. Betul betul. Nah, kalau misalnya kita ketemu nih, produk yang tidak terdaftar, itu kita bisa melaporkannya langsung ke BPOM, Oke, gitu. berarti memang sangat mudah ya Kak ya untuk Mhm, membedakan produk yang legal dengan ilegal ya. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu ya kalau misal mhm, ketemu sama suplemen yang mungkin udah ada nih kayak klaimnya tuh terlalu berlebihan, sudah bisa langsung dicek di aplikasi BPOM mhm. Mobile gitu ya. Nah, terkait dengan kolaborasi nih antara BPOM dan juga Dinas Kesehatan karena lagi ada narasumbernya dua-dua di sini. Nah, jadi ini gimana sih sebenarnya sinergi BPOM dan juga Dinas Kesehatan ya dan pemerintah daerah selama bulan Ramadan ya terkait dengan kolaborasi pengawasan selama bulan Ramadan. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Pak Zahari dulu boleh? Oke. Kami dari Dinas Kesehatan Mhm. tentunya kolaborasi itu wajib Iya benar. karena tidak bisa kerja sendiri. Sekarang kalau misalnya kami mengerjakan, eee, kalau di Dinas Kesehatan itu ada namanya pangan industri rumah tangga. Itu Oke. juga dari pihak Budian ya. Heeh. Beliau tuh juga koordinasi dengan BPOM. Jadi kami pun tidak bisa lepas. Mhm. Memang saling saling apa, saling koordinasi, saling memberikan informasi. Jadi apa yang tidak kami ketahui, mungkin ada informasi dari BPOM. Nah, begitu juga Oke. sebaliknya. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan dengan BPOM, Mhm. koordinasi untuk pemeriksaan misalnya di hotel, resto Mhm. hotel. Oke. Itu kan di hotel tuh ada namanya TFU dan TPP. Ada nama Mhm. TFU, tempat fasilitas umum, Oke. tempat, orang ramai berkunjung. Sedangkan TPP tempat pengolahan pangan. Pasti ada Mhm. pangannya di restonya. Mhm, bener Nah, bener. makanya nanti yang melakukan pengambilan sampel dari kami, Dinas Mhm. Kesehatan, untuk melakukan pengantaran ke BPOM dengan surat pengantar. Jadi yang diantarkan langsung oleh pihak pelaku usaha. Mungkin Mmm. sudah berapa kali dah sini ya, Bu, ya. Mhm. Nah, itu aja, Bu, yang sudah kami lakukan. Oke, berarti memang kerjasamanya Ya, tetap saling selalu. membahu-bahu gitu ya, Ya. satunya untuk, sampel-sampel, satunya juga untuk terkait dengan pemeriksaan gitu ya. Nah, kalau dari Kak Anissa sendiri gimana nih? Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Azhari ya, Mhm. kita ini berkolaborasi sesuai dengan peran dan Ya. fungsi Ya. masing-masing ya, Pak. Betul. Tapi yang untuk khusus di bulan Ramadan ini, Ya. Mhm. kita juga melakukan kolaborasi ya, Betul. koordinasi, turun bersama untuk Mhm. melakukan pengawasan begitu. Kita juga banyak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor, dinas Mhm. kesehatan juga, Oke. ke Disperindak juga. Nanti Mhm. kita juga menggandeng Sakapom, Kak. Jadi Sakapom itu seperti pramukanya di BPOM Oke. begitu, untuk turun bersama melakukan pengawasan Mhm. secara intens selama bulan Ramadan gitu. Oke, berarti ada timnya gitu ya untuk Mhm, bisa langsung, melihat bagaimana pengolahan pangannya, terus juga, takjil-takjil gitu ya. Apalagi selama bulan Ramadan itu kan, wah banyak sekali ya, itu mhm. Wah, di berjamur, Bu. iya, Iya. setiap jalan tuh semuanya jual takjil gitu ya. Jadi memang harus lebih intens juga ya untuk penjagaannya. Nah, sebenarnya kenapa sih kolaborasi dari lintas sektor ini tuh penting dalam menjaga keamanan obat dan makanan? Apalagi ini khususnya di bulan Ramadan, Kak? Iya, karena kan
kita punya peran masing-masing ya, kita bener. tidak bisa jalan sendiri Ya. begitu. Betul. Apalagi selama bulan Ramadan ini Mhm. terjadi lonjakan produksi atau penjualan terutama terutama makanan ya dan juga Iya. suplemen Betul kesehatan. betul. Nah, tentunya BPOM tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti menggandeng lintas sektor terkait, terutama dinas kesehatan ya Pak ya. Oke. Jadi supaya kita bisa melakukan pengawasan itu secara menyeluruh gitu. BPOM dengan perannya, dinas Betul. kesehatan dengan perannya. Oke. Nah, kalau dari dinas kesehatan sendiri nih, kenapa sih kolaborasi ini penting, Pak? Ya, pentingnya kolaborasi karena dinas kesehatan nggak bisa menyimpulkan sendiri. Iya betul ya. Karena dinas kesehatan juga ada namanya tupoksi. BPOM juga memang BPOM itu terkait dengan izin edar. Iya. Karena BPOM lah perannya, bukan kami. Betul. Nah, kami melakukan paling nanti di klinik-klinik Oke. ada pemeriksaan misalnya IPAL, terkait rekomendasi, itu aja Bu. Oke gitu ya. Berarti memang penting sekali gitu ya Ya, kolaborasi sangat penting. supaya memang peran dan fungsinya juga berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah oke, kita lanjut, ini tadi kita udah bahas soal topik-topik ya. Nah ini ada dari Janet, namanya tuh Jawab Netizen gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen ya. Ini ada sekitar 6 pertanyaan, mungkin kita ngulik-ngulik dulu dari 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ini ada dari @olvi, ini dia nanyain nih terkait dengan berbuka itu baiknya makan cemilan dulu atau langsung nasi lengkap dengan lauknya gitu. Nah mungkin boleh jawab dari Kak Nisa dulu terlebih dahulu baru nanti kemudian Pak Azhari. Eh, kita mungkin sering dengar ya, berbukalah dengan yang manis-manis Iya gitu betul. ya. Nah, kalau selama kita berpuasa itu pasti kita yang banyak berkurang itu pertama cairan tubuh ya. Iya Dan benar. yang kedua gula darah kita juga pasti turun gitu ya. Iya, Karena kita tidak ada asupan makanan atau Siap. minuman selama bulan betul. puasa. Jadi yang pertama kita pasti memenuhi hal yang kurang selama bulan Iya. puasa begitu. Pertama pasti cairan tubuhnya dipenuhi dulu seperti itu, dengan mengkonsumsi air minum atau air kelapa yang elektrolitnya juga banyak ya gitu. Betul. Nah, kemudian kita juga bisa memenuhi asupan gula dengan mengkonsumsi sesuatu yang manis gitu, Oke. seperti kurma atau buah-buahan seperti itu kan. Bener bener bener. Kalau kita juga boleh sih sebenarnya mengkonsumsi yang manis-manis, seperti mungkin kolak atau apa gitu, tapi kita harus tetap memperhatikan asupan gula harian Iya kita, betul jangan betul. sampai melewati batas gitu ya. Iya. Kalau katanya kan kurma itu lebih disarankan untuk berbuka bener bener. puasa, karena dia tuh tinggi gula, di sisi lain dia juga tinggi serat gitu kan. Jadi, eee, kebutuhan gula kita terpenuhi tanpa terjadinya pelonjakan gula darah begitu kan. Oke. Nah, setelah kita udah mengkonsumsi yang ringan-ringan dulu, barulah kita konsumsi yang berat-berat gitu. Dan jangan lupa untuk memperhatikan juga asupan karbohidratnya, protein, dan juga seratnya, dan juga lemak-lemak baiknya. Pokoknya semua harus seimbang begitu. Jangan sampai karena bulan puasa kita maruk ya, Iya. semua dimakan, semua diminum, akhirnya terjadi lonjakan gula darah, ada Betul. GGL kan istilahnya, gula garam lemak kan, jangan betul betul. sampai itu melewati dari batas asupan hariannya. Oke, berarti memang lebih bagusnya tuh yang manis-manis dulu, yang ringan-ringan dulu ya, dibandingin langsung nasi dengan lauk-lauknya gitu ya. Jatuhnya tuh kayak kaget badannya gitu ya. Harusnya Shock. kan jadinya shock gitu ya. Harusnya minum yang manis-manis dulu atau mungkin air kelapa ya, bagusnya untuk penambahan ion juga. Terus baru kemudian kita selipi dengan cemilan-cemilan ringan gitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang kedua. Ini ada dari @lutfi Prisanda 08. Ini dia tanya terkait dengan bagaimana penyelesaian dari jam makan obat di bulan puasa gitu. Terutama antibiotik nih gitu. Mungkin boleh dari Kak Anissa? Oke, kalau penyesuaian konsumsi obat berarti ya. Kalau antibiotik itu seperti yang kita tahu, kita harus konsumsi secara teratur ya. Iya Misalnya kayak betul. 3 kali sehari itu sekali 8 jam Iya. atau 2 kali sehari sekali 12 jam, dan itu harus teratur dan Betul. sampai habis. Kalau antibiotik kan seperti itu ya Iya. caranya. Nah, bagaimana kalau selama bulan puasa ini? Yang mana kita nggak bisa makan selama 24 jam gitu, ada Iya. batasan waktu
waktu berarti Mhm. ya. Tentu kita harus menyesuaikan untuk, dalam konsumsi obatnya. Kalau obat tuh kan aturan pakainya beda-beda, ada yang 1 kali sehari, 2 kali Mhm. sehari, dan Betul. seterusnya. Nah, kalau untuk penyesuaiannya, kalau Mhm. obatnya 1 kali sehari itu lebih gampang lagi ya, kita Iya, bisa bener bener. konsumsi ketika sahur atau Mhm. ketika berbuka gitu, Betul. tergantung kebutuhan dari obatnya sendiri bagaimana. Nah, kalau 2 kali sehari itu kita bisa sesuaikan, 1 kita konsumsi ketika sahur, Mhm. 1 lagi kita konsumsi ketika berbuka. Betul. Nah, bagaimana kalau yang 3 kali sehari gitu Iya. kan, yang sebelumnya itu kita harus sekali 8 jam mengkonsumsi Mhm. obat. Mhm. Nah, itu kita bisa sesuaikan, mengkonsumsinya itu sekali 5 jam mungkin ya. Jadi, Oke. yang pertama itu pada saat berbuka, Mhm. pada kalau di Banda Aceh itu sekitar jam 7 lah ya Iya, kalau jam 7 berbuka, ya? jam 7. Kemudian 5 jam kemudian jam 12 kita konsumsi Mhm. lagi untuk yang kedua, Oke. dan yang terakhir 5 jam kemudian jam 5 ketika sahur Oke. gitu. Mungkin agak effort ya Iya, karena bener. tengah malam harus, alarm gitu untuk Harus konsumsi minum obat obat, ya? tapi ya begitulah kita harus menyesuaikan selama bulan Ramadan supaya efek obatnya tetap ada dan kita Oke. bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar juga Iya ya. begitu. Berarti walaupun puasa tetap bisa ya mengonsumsi antibiotiknya Bisa. kalau misalnya 3 kali dalam sehari gitu ya. Mhm, Berarti nanti di sahurnya ya mhm, kemudian ada di berbuka puasa sama di tengah malamnya jam 12 gitu ya. mhm, Walaupun memang sedikit effort effort gitu ya ya, harus tengah malam bangun demi minum obat gitu ya. mhm, Oke. Nah, ini dari pertanyaannya ada dari @wahyudisyah01. Ini dua-dua nih BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Dia nanya terkait dengan apakah BPOM Aceh atau Dinas Kesehatan sudah menemukan penjual takjil yang nakal dan terus dia minta untuk di-spill daerahnya dong katanya. Mungkin mau dijawab Pak Azhari dulu boleh? Oke, kami, tidak segencar di BPOM, Oke. mengenai takjil ini. Mhm. Cuma, tetap namanya kegiatan tupoksi harus Iya. dilakukan, tapi tidak mengarah ke takjil, karena Mhm. kerjanya pagi. Oke. Nah, kalau sore, khusus sore, kita harus bentuk tim lagi. Iya Tapi bener. alhamdulillah kami ada, gabungan dengan BPOM, Mhm. insya Allah belum pernah ketemu. Oke. Karena di Aceh ini masih aman. Iya ya. Karena kita melihat dari ketertarikan warna, Mhm. dari warna itu kadang ngenjreng, Mhm. itu Betul betul. bahkan bisa kita curiga. Oke. Baru kita mengambil kesimpulan untuk mengambil sampel, baru kita Mhm. lakukan pengujian, itu nampak hasilnya. Tapi kalau kita Oke. cuma mengklaim Mhm. itu berbahaya, itu nggak bisa ya. Iya bener Nah, bener. alhamdulillah dan dengan BPOM kami sudah melakukan baru-baru ini. Nah, tapi Oke. cuma kalau BPOM seluruh Aceh mereka. Kalau Oh. kami Banda Aceh, ya BPOM melakukan ya kami juga ikut serta. Oke. Ya khusus takjil, Bu. Oke, berarti belum ada gitu. Kalau dari Kak Anissa mungkin ada mau tambahan? Ya kalau untuk bulan Ramadan tahun ini Mhm. kita udah mulai melakukan pengawasan takjil ya, Oke. di berbagai wilayah. Alhamdulillahnya kita memang belum menemukan, produk-produk takjil yang Mhm. mengandung bahan tambahan berbahaya seperti boraks, formalin, methyl yellow, rodamin B, alhamdulillah kita belum menemukan dan kita tentunya berharap seterusnya, Betul. pedagang-pedagang takjil di Bersih murni, wilayah Bu, ya. Aceh ini menjual produk-produk yang aman dan bebas dari bahan tambahan yang berbahaya begitu. Oke, berarti alhamdulillah belum ada ya Mhm. temuan-temuan yang nakal-nakal seperti itu ya? Istilahnya masih kuat imannya, Bu. Iya bener. Nah, ini ada juga pertanyaan dari @desi0999. Ini nanya ini, "Nin, enakan es campur atau es teler?" Waduh, ini kayaknya, suka banget sama es-es ya, Iya, saking nanyanya tuh es campur atau es teler. Mungkin lebihnya itu adalah, lebih bagusnya yang mana gitu ya, bukan mmm, mungkin ya terkait enak. dengan enaknya Tadi juga gitu nanyanya ya. enaknya Iya, gitu. oke. Gimana tuh Kak Anissa? Kalau enaknya itu selera ya, Iya bener kalau saya sih. pribadi sih sukanya es teler, Oke. tapi kalau dari segi yang mana yang lebih bagus Mhm. itu
ya secara umum dua-duanya gulanya cukup tinggi Iya, kan, karena bener. ada tambahan sirup juga, kental Iya. manis, kalau es teler juga ada santan gitu ya. Iya, bener. Tapi mereka juga ada buah-buahan juga Ya. ya di dalamnya, ada kolang-kaling juga yang ada seratnya, atau Betul. cincau yang juga ada seratnya. Sebenarnya kita boleh-boleh saja ya mengkonsumsi Mhm. kedua minuman tersebut asalkan dengan porsi yang sesuai Oke. gitu. Mungkin kita juga bisa menyesuaikan untuk agar, kadar gulanya tidak terlalu tinggi, mungkin kita Mhm. sesuaikan sirupnya jangan terlalu banyak atau kental manisnya jangan terlalu banyak, atau Oke. dari porsinya juga bisa kita batasi begitu. Oke, berarti Mhm, memang nggak apa-apa gitu ya, tapi mhm. yang penting tetap dari, porsinya gitu Iya, heeh, disesuaikan gitu intinya ya. di porsinya sih. Oke, nah kalau dari Pak Azhari nih gimana nih Pak, enak es campur atau es teler? Kalau secara pribadi, pertanyaan untuk pribadi nih, Heeh. saya jawab lebih enak, es teler, karena ada Oke. kandungan buah di Oh, situ. Ada iya. misalnya kan ada namanya kerukan apa, Alpukat. alpukat. Nah, Mhm, itu Betul. yang nggak bisa saya lupakan tuh. Oke. Nah, makanan favorit. Membekas gitu ya Pak Heeh. ya? Cuman Oh, untuk masyarakat, mhm, seperti Bu Nisa utarakan tadi, betul tetap, sesuaikan dengan kebutuhan. betul. Karena kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya, Iya. nanti efeknya besar nanti. Betul, karena segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik iya. gitu ya. Jadi memang harus dikondisikan dengan, porsinya gitu, jangan berlebihan gitu. Nah ini juga ada pertanyaan dari Libra Flow, ini bagaimana cara kita memastikan minuman-minuman yang berwarna yang dijual di lokasi penjualan takjil itu benar-benar aman gitu? Mmm. Mungkin dari Kanisa dulu boleh? Oke, kalau untuk minuman itu Mhm, biasanya dari pewarna ya, iya kalau minuman bener, berwarna itu. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat mhm, hanya bisa melihat secara organoleptis dari ciri-ciri yang betul, nampak oleh indera kita. Kalau mhm, untuk, minuman dan makanan yang mengandung pewarna itu yang biasanya berbahaya, tapi mhm, ini tidak selalu ya, cuman, betul, biasanya kalau yang mengandung zat berbahaya pewarna tekstil itu biasanya mhm, warnanya lebih mencolok, oke. warnanya lebih mencolok, terus biasanya dia warnanya tuh berpendar, kayak Oh, stabilo gitu Ya, kan iya bener istilahnya. bener. ngejreng Yang warnanya. ngejreng ya, Pak, ya. Terus, mungkin tidak rata juga, ada Oh, bintik-bintik oh seperti gitu, itu. oke oke. Cuman, nggak bisa langsung kita judge Ya, juga ya Mhm, ya. dengan betul. warnanya apa namanya, mencolok, "Oh ini ya mengandung pewarna tekstil." Mhm, Kita harus melakukan pengujian lebih Ya, lanjut uji lagi, petiknya oke. pastinya. Makanya kita di Bepom melakukan pengawasan takjil untuk Mhm, memastikan bahwa kayak minuman-minuman yang mengandung pewarna itu memang menggunakan pewarna yang aman. Mhm. oke. Berarti memang, tidak boleh asal judge gitu Ya, ya? Iya, Jangan melihat nanti yang mencolok tuh langsung, "Oh ini kayaknya ini bahaya nih," mhm, padahal belum tentu gitu mhm, ya. Berarti memang harus ada pengawasan lagi ya terkait dengan, sekali lihat tuh jangan langsung menyimpulkan gitu ya iya, Kak heeh. Anissa ya. Oke, nah ini kita masuk ke dalam, closing statement kita ya, karena ini udah di akhir juga nih Pak Azhari dan juga Kak Anissa. Mungkin mau dikasih pesan utama nih bagi masyarakat terkait agar tetap sehat dan produktif selama bulan Ramadan dan ini juga relevan dengan tema kita pada hari ini gitu. Mhm. Oke, boleh Kak Anissa? Jadi masyarakat itu kan sebagai orang yang terakhir ya yang Iya nanti betul. akan memilih mengkonsumsi makanan ini. Mhm, Seperti garda terdepan lah dalam memilih betul. produk obat dan makanan yang aman. Iya. Maka kalau pesan saya untuk masyarakat Mhm, itu kita harus bijak dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan gitu. Terutama selama bulan Ramadan ini. Yang pertama kita harus cek klik seperti yang saya iya. bilang tadi, Betul. eee itu, khususnya untuk pangan olahan ya, Mhm, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Kemudian kita juga harus, pada saat, takjil lah, pangan siap mhm, saji lah gitu kan, kita harus memilih pangan siap saji yang sehat, betul. bergizi begitu ketika sahur atau berbuka, eee asupan karbohidrat, protein, dan lemaknya harus seimbang Mhm, begitu. Kemudian, jangan tergiur untuk suplemen ya, jangan tergiur klaim-klaim yang iya berlebihan, Ya. bener. jangan tergiur klaim-klaim yang berlebihan. Kemudian, masyarakat juga bisa berpartisipasi Mhm, dalam, menjaga keamanan dan mutu obat dan makanan itu dengan, bisa lapor ke Bepom jika menemukan, produk obat dan makanan yang ilegal atau betul. dicurigai berbahaya, seperti itu. Oke Mhm, oke berarti memang pesannya,
tetap harus cek klik juga ya, Mhm, dan itu juga mudah sekali bisa di Bepom Mobile juga ya kalau iya, misalnya mau heeh. lihat ini apakah sudah legal atau masih ilegal gitu Betul. ya. Untuk, pengaduan yang Iya, kayak laporan heeh, partisipasi masyarakat itu juga sangat gampang, Mbak. Jadi kita bisa melalui aplikasi Bepom Mobile juga. oke, Jadi di Bepom Mobile tuh udah banyak sekali banyak fiturnya sekali. ya. Kalau misalnya kita menemukan obat atau makanan dan yang ilegal Mhm, di Bepom Mobile tuh juga ada menu pelaporan. Jadi kita bisa oke, melaporkan, "Oh, ini ada obat atau makanan yang mmm. ilegal," seperti itu. Oke, Mhm, berarti memang setelah sudah dicek ternyata tidak ada izinnya bisa langsung dilaporkan juga ya melalui mhm, aplikasi Bepom itu ya. iya. Oke, berarti mantap sekali nih ya aplikasinya ya. Mungkin kalau dari Pak Zahari apa nih pesan utamanya Nah, Pak untuk pesan masyarakat? utamanya dari Dinas Kesehatan, Mhm, setiap siapapun yang melakukan, produksi pengolahan pangan, olahan siap saji maupun olahan yang masa simpannya lebih lama, heeh, tetap dijaga sanitasi lingkungan, betul. higien personal, tidak mungkin orang yang sakit yang melakukan Mhm. pengolahan, selanjutnya tetap melakukan registrasi ke Dinas Kesehatan dan BPOM. Oke, Karena apa, itu kami itu lembaga lembaga resmi dari negara, mhm, sudah untuk dilakukan penugasan sesuai dengan job desk masing-masing untuk betul. melakukan pemantauan dan pembinaan. Oke. Bahkan dari BP POM bisa melakukan penindakan. Nah, Mmm. kami yang nggak bisa, karena dari BP POM mereka ada namanya PPNS. Ya, Mmm, Bu, ya, Bu Iya, Nisa, ya. heeh. Nah, kalau Dinas Kesehatan mungkin melakukan pengawasan, pembinaan pengawasan pembinaan pengawasan pembinaan, jangan ada kata-kata bosan. oke. Nah, itu memang sudah tanggung jawabnya abdi negara Iya untuk melakukan pengawasan di tengah-tengah masyarakat. oke. Karena masyarakat kita ini harus kita jaga. Mhm, Siapa bener. lagi yang kalau bukan kita yang jaga. Dan kenapa tidak hari ini kita Iya lakukan, betul. sampai selanjutnya. Oke, Oke, Mbak, berarti itu aja. memang ada tugasnya masing-masing gitu Ya, ya, ada peran-perannya juga. Kalau mungkin Bepom bisa langsung, menindaklanjuti, kalau dari Dinas Kesehatan itu pengawasan pengawasan dan ya? pembinaan. Oke, pengawasan dan juga pembinaan. Nah, ini mungkin juga ada mungkin dari Kak Anissa dan juga Pak Azhari, apa sih harapan, ke depan terkait dengan kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan juga Bepom untuk pengawasan obat dan makanan di Aceh? Harapannya Mhm, kalau untuk selama ini alhamdulillah, kolaborasi kita cukup Ada, lancar ya, cukup Pak, lancar. alhamdulillah. dan kita berharap Heeh, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Bepom untuk selanjutnya makin, eee, makin baik ya ya? makin baiklah seperti itu kan, terutama dalam melakukan pengawasan, baik itu Mhm, pengawasan rutin biasa atau pada saat bulan-bulan tertentu seperti Ramadan seperti ini. Karena dengan kita oke. berkolaborasi tentunya, Iya dapat meningkatkan efektivitas kita dalam melakukan iya, pengawasan, betul begitu. betul. Oke, mungkin kalau dari Pak Zahri apa nih harapannya ke depan? Harapan kami ke depan kalau bisa, semakin hari semakin internal kami semakin ada perbaikan, dan Oke, dari masyarakat juga kerjasamanya dibutuhkan bahwa mhm, kami itu tidak mungkin kerja sendiri. betul. Karena BP POM juga sedang gencar-gencarnya nih. Iya, Kami sendiri melakukan misalnya salah satu kegiatan pengelolaan lingkungan, Mhm, pemusnahan obat kadaluarsa, itu oke, tetap kami hadiri BP POM, karena BP POM mmm. itu yang melakukan pengawasan. Itu aja, Mbak. Oke oke, berarti memang harapannya ke depan semoga lebih baik Ya, lagi lebih dan baik juga lagi. ketika ada yang mungkin yang belum terlalu oke nih bisa diperbaiki dulu gitu ya, supaya ke depannya juga makin lebih mantap lagi gitu. Nah kalau dari apa sih sebenarnya komitmen nih, komitmen bersama untuk mewujudkan Ramadan yang mungkin lebih aman, lebih sehat dan juga penuh keberkahan? Mungkin dari Kak Anissa? komitmen bersama itu Mhm, berarti komitmen semua pihak ya, iya Kak, ya. betul, Jadi dalam mewujudkan Ramadan yang aman dan sehat ini kita nggak mhm, bisa sendiri. Jadi iya kayak, betul betul, ibaratnya tungku Koordinasi. lah gitu, mhm, tungku kita masak rendang atau sireboh gitu kan. iya, Minimal tuh ada 3 penyangga supaya tungku itu bisa tetap, Ya, berdiri dengan iya kokoh, nggak stabil gitu jatuh ya, gitu mhm, ya. betul. Nah, jadi selain dari pemerintah, kita kan Mhm, ya, kami dari sisi pemerintah ya, kita melakukan pengawasan secara intens, memastikan bahwa, obat dan makanan yang beredar itu aman, bermutu. Dari sisi pelaku usaha, mereka juga berkewajiban untuk menaati regulasi yang ada, oke, memastikan bahwa produk yang mereka jual itu aman, mhm, memiliki izin edar, dan bebas dari bahan-bahan berbahaya. Nah, oke, dari masyarakat juga memiliki peran seperti mhm, yang saya bilang sebelumnya,
mengecek, produk kemasan sebelum mengkonsumsi Iya obat dan benar. makanan, Mhm. atau bisa berperan dalam melaporkan kalau misalnya ada Oke. produk yang dicurigai berbahaya atau ilegal. Jika ketiga pilar itu bekerja sama dengan baik sesuai perannya masing-masing, insya Betul. Allah pasti Ramadan yang sehat dan produktif itu bisa kita capai, begitu. Mhm. Oke, berarti memang ada peran-perannya ya gitu Mhm. dari Dinas Kesehatan, dari BPOM, kemudian juga dari masyarakat gitu supaya Iya. memang bisa berjalan gitu ya sesuai Mhm. dengan yang kita mau gitu, tetap stabil, tetap aman gitu ya. Nah kalau dari Pak Zahari apa nih komitmennya Pak? Komitmennya Dinas Kesehatan tuh Mhm, yang jelas peran serta masyarakat dibutuhkan. Nah, betul. tidak hanya kami selaku, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, eee, tetap didukung oleh masyarakat. Oke. Memang berarti peran masyarakat itulah yang paling penting ya gitu ya? Semuanya berperan Ya, sesuai dengan perannya Iya masing-masing, gitu. benar. Jadi kalau misalnya cuma dinas kesehatan aja Mhm. nggak bisa, kalau BPOM-nya doang juga nggak bisa. Mhm. Jadi memang semuanya harus bekerja sama, ya harus kolaborasi gitu ya, Mhm. antara masyarakat, BPOM dan juga dinas kesehatan. karena ada istilah gini Apa di tuh? pemerintah Kota Banda Aceh, Mhm. kolaborasi. Iya Nah, bener. kolaborasi itu Ya, di istilah. Bepom ya ada kolaborasi gitu ya. Oke, jadi ada slogannya masing-masing Iya. gitu ya? Oke, memang kolaborasi itu sangat penting ya Mhm. dalam Penting bekerja sekali. sama juga. Oke. Nah, oke terima kasih banyak nih dari Kak Anissa dan juga dari Pak Zahari selaku dari perwakilan Dinas Kesehatan dan juga dari tim inspeksi dari BPOM ya. Mhm. Oke, ini insight-nya dan juga edukasinya sangat benar-benar bikin masyarakat tuh jadi banyak tahu ya terkait juga tadi tentang kolaborasi, terus juga kita ada ngomongin gimana pengawasan obat dan juga takjil gitu ya, yang di mana-mana tuh sekarang wah setiap sudut jalan tuh ada takjil Ya. gitu ya. Jadi memang sangat, bermanfaat sekali ya dari, insight-insight dari Pak Azhari dan juga Kak Anissa gitu. Semoga juga masyarakat bisa teredukasi dengan episode kita kali ini dan pastinya jangan lupa untuk selalu tonton dari, podcast-nya BPOM yaitu ada Berbisik gitu ya, berbincang asik bareng BPOM Aceh. Nah kali ini episode 14 di tema produktif dan sehat selama bulan Ramadan dan terima kasih juga dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa melakukan Amin. ibadah puasa kita dengan Amin amin lancar ya rabbal alamin. sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.